Ada terlambat missing. Hah? Asal dia punya giliran ronda tuh pasti terlambat ki. Apapun yang gari bainin. Ada sangin na ya roka naik, sangin lah naik. Karo. Ngapain jo? Kedap-kedip ki. Oh, apa ya Roy? Nah, jadi ditayangin nih, ditunggu. Ditunggu. Dia Pito, itu kan yang terakhir datang Gerpi baru muncul lagi. Nih benda. Kayak dilapor Pak. Iya, nya lalo na irang ko pun nama jenrin nih. Pernah batin na ako sonton ja poing. Tena. Waalaikumsalam. Dia ada itu lantau. Awas lampu diinjak. Awas lampu. Teh. Kering. Lame senerang. Lame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anu sing itu Mama Nai. Nah bokongan ki. Iya, nah bilang kalau Pigo ronda di situ. Bau ke. Nah, makan-makan itu manu di situ. Lombok kuning poing. Lombok. Ini ubi anu nih. Tenan ato loro. Tenan to loro. Berarti direbus dulu. Direbus dulu baru sudah itu ditiriskan, baru sudah itu dikasih kayak badak barpi mau ke sekolah. Anak-anak. Nah, apa tuh main ronda ya senda Ada. Tadi malang ada band tidak apa? Ada. Apa ini? Paluka. Oh, paluka. Iya. Babi ngepet. Babi ngepet. Dia apa? Dia bilang warga itu bilang, nah kira dulu anjing beng. Saya bilang masa anjing panjang mulutnya? Iya. Panjang hidungnya? Ternyata babi ngepet. Itu memang pas ketidur, aku bilang ngapa nak gegerek di luar ini. Oh, iya. Berarti ramping balata. Ramping balaku yang rokok-rokok. Ruko-ruko. Ada tuh rokok. Kasar lo mentah mie kosong. Iya. Si Gandre kalau manyang. Bukan tawa dia. Dia dikirimi babi ngepet. Nggak fitnah misalnya. Kira dia deh. Tapi memang nyotin nanti saya apa nak kerja. Iya. Tuh istrinya deh sanging emas di sininya. Dia di belakang sayap. Sudah pada. Halo semua, selamat datang di Balorang. Halo, selamat malam. Bersama saya Aldi, saya Ari dan saya Iwan. Tapi memang saya Ari. Iya, nama panggilanku dulu kecil. Ari orang Borontia, orang Limbung panggil Ari. Dari sekolah itu Ari. Macam yang panggil ke Ari sama Pacia. Oh, Ari. Itu apa pengen ada F nah? Sebenarnya bukan Ari kayak Ari Keriting. Iya, Ari, panggil Ari tuh. Ari. Malas ki kapan nasabu F nah. Iya. Kan kalau mati di F ki Arif. Mati piseng. Iya, suruh SMBB ya. Iya. Arif. Jadi dia kasih mati di huruf vokal Ari. Maksudnya itu kan kau bisa rancang darinya. Kan dia kasih lahir ki. Iya, dia. Kan bisa dia Ari Mentonji. Ari Berata misalnya langsung. Nggak harus aja ada F. Nggak harus ada F-nya. Nah, cerita Balorang pada malam hari ini sambil kita ronda-ronda begitu. Boleh. Karena kan kita sere jaga bangi gini. Iya. Jadi itu mina kalau makan kau dulu makan kau mama, dulu mama. makan kau dulu Ya, beneran. Jam ya. Iya. Itu pina enak cerita ya. Ambil jaga-jaga ronda ya ini. Necak mah sih kan cerita. Cerita. Jadi buat teman-teman yang sudah mengirimkan ceritanya ada porin aci kali. Kalau bisa kirim lame-lame juga. Iya, lame-lame atau jalan kote. Tapi jalan kote di dua pitangan. Karena satu pegangan jalan kote, satu lombok. Iya. Nah, ini kan dicocol je, langsung je. Oke, dari Adi dulu nih, yang cerita dari siapa nih? Ini cerita dari. Kasih besar suara dan banyak. Namanya. Tes. Nah. Cerita pertama katanya tidak mau disebut namanya. Iya. Jadi kita langsung saja di Avian. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai volume. Tina doi. Assalamualaikum. Ulang. Ya, 1, 2, 3. Jalan kote. Tina doi. Namo Divki. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Balorang semua. Malam. Saya mau cerita kisahku waktu SMA. Iya. Tepatnya itu
di Luwuk Banggai. Di Banggai nih. Waktu saya SMA kelas 2 Lumayan. tidak salah. Nah, saya tuh waktu SMA itu kan bakos kak saya dengan teman-temanku tuh. Ih, Palu kayaknya dia, Bakos Kak. Jadi di kosku itu, kosku di atas, baru yang di bawahnya itu yang punya Jangan. rumah, yang punya rumah, yang punya rumah Yang punya tuan kos tuh. Jadi kita kasih anak kos tidak ada TV tuh. Jadi tiap malam kita itu menonton di bawah. Nah, pas malam itu berdua ke bawah nonton tuh, tapi Iya, iya. tidak ada teman-temanku di atas, pergi semua jalan tuh. Nah, baru yang punya kos itu sudah tidur semua. Nah, habis itu nonton kayak ini tuh sama temanku, menonton, mungkin itu sekitar jam 11 deh, sudah malam nih, jam 11. Terus tiba-tiba saya dulu dengar itu. Saya dengar itu suara perempuan menangis. Suara perempuan menangis. Nah, itu suara itu pada awalnya kecil toh, tapi lama makin lama semakin besar itu suara. Jadi baku tatap ke saya ini sama temanku toh. Aduh. Jadi saya bilang, kau dengar? Dia bilang, iya saya dengar. Udah lama. Langsung ada itu sepupunya tuan kos betul. Langsung perempuan tiba-tiba langsung keluar dia dari kamar toh. Dia bilang, kau dengar ke itu suara? Bilang, iya saya dengar. Nah, dengar Pas juga. keluar dia ke ruang keluarga itu, langsung semakin keras suaranya itu, perempuan menangis toh. Aduh. Mungkin seperti ini suaranya. Saudaranya. Mungkin seperti itu suaranya toh. Tahu mi kayak Apa bagaimana? kau contohkan Mi. kamang? Apa kau contohkan kamang? Impersonate kamu. Sepupunya ini yang tuan kosku ini langsung tiba-tiba langsung masuk dia ke dalam kamar tuh, dia ambil anunya bantalnya tuh, Iya, iya. langsung masuk dia ke kamarnya itu yang punya tuan kos itu, Iya. keluarganya tuh. Jadi saya dengan temanku ini masih di situ kak dengerin suaranya. Ish. Dia bilang, betul Karena- kayak ini atau apakah? Karena mungkin banyak Siapa gitu. ini dek? Begitu ke sama temanku tuh. Nah, tiba-tiba itu suara itu semakin kayak di dekat sekali nih. Iya, iya. Jadi langsung lari ke atas sama temanku. Gue langsung lari kata sama temanku tuh ke atas. Baru langsung sementong kayak itu tidur kata. Bisa mau tidur. Nah, setelah beberapa Kalau bicara kok begitu mati kayak dulu deh. Bisa mau tidur. Iya, maksudnya. Kan takut kok barusan Takut kok ini kayaknya. takut. Barusan kok dengar. Iya, iya, iya. Naik kok tidur juga langsung. Ih, enakmu. Nggak bisa tak tidur pastinya. Napas saja tidur tapi tetap tak buka telinganya. Cepat nak move on. Mm-mm. Kalau saya cepat move on. Tapi kita dengar dulu sampai terakhir. mungkin beberapa minggu lah ceritanya tuh. Ketindih sangat tuh. Jadi temanku ini kan satu kos kan bertiga kak. Jadi ada sepunya teman ini dari kakak tuh, di kiriku sama di kananku tuh. Iya, iya. Tiba-tiba kayak panjang sekali rambutku sampai di kaki. Oh, begitu yang kata Panjang sama. sekali rambutku sampai di kaki. Tiba-tiba itu tak buka pintu salian. Tuh. Jadi mau kayak ini panggil temanku di sebelahku, tapi Iya. tidak bisa. Kayak cuman mataku saja yang bergerak-gerak gitu tuh. Sudah itu ada perempuan yang saya lihat perempuan Tapi mimpi nih. pakai baju putih, rambut panjang. Saya bilang ini mungkin rambutnya deh. Saat Ketindisannya gitu. ketindisan. Iya, iya mimpi berarti. Nah. Maksudnya ketindisan tapi Ambil nggak lah, lihat. Mi. Iya. Langsung dia lewat. Pokoknya mungkin itu ada 3 kali mungkin dia lewat. Saya lihat terus itu Saya lihat terus tiba-tiba pas keempat kalinya mungkin itu singgah di depan kamar. Aduh. Singgah dia di depan kamar. Tiba-tiba langsung masuk di kamar dia. Di situ mentong kata
sembarang betul sudah saya baca, sembarang betul sudah saya baca. Kalau baca dia. Doa-doa lah. Tidak lama dari itu, Sembarang dia baca. Sembarang dia Maksudnya baca. itu dia berdoa, surat-surat dia baca, bukan sembarang kayak ada pintu tulisan PLN apa di stiker pintu apa gitu. Poster-poster nato. Iya, bukan. Sogo. Kantong. tiba-tiba alhamdulillah langsung ya. Alhamdulillah. Langsung bangun ini begitu. Mungkin segitu saya punya kisah. Cuman alhamdulillah sekarang kan semakin kita dewasa, Ih, semakin kita tahu semua itu. Apalagi kita ini umat muslim toh, Iya, iya. kita tahu itu yang makhluk begitu memang ada. Iya, memang betul. ada, toh. Betul betul. Bang. Betul Tapi itu. ada itu orang biasanya. Hah? Ada orang meninggal toh. Iya. Oh anunya gentayangan tidak ada. Ih. Sebenarnya tidak ada, memang dalam Islam tidak ada. Iya, Iya, Orang iya. yang sudah meninggal Iya. tidak akan dia kembali ke dunia lagi. Setuju. Mungkin itu hanya setan atau jin atau semisalnya. Setuju. Ya begitulah. Mungkin juga dulu jarang sholat atau bagaimana makanya diganggu. Mungkin itu Mi. Aku. Kemana-mana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana-mana ya. Nah, Kepercepat 2 kali ya. tidak, maksudnya yang pertama adalah ketika dia closing bingung nih. Iya, kayak. Nah, buat teman-teman Apa jangan nih make closingku? iya, jangan make merasa beban, harus kasih rangkuman. Tidak, Ji. Tidak, Ji. Tidak. Ji. Udah gitu habis cerita Iya. selesai. Kasih ke ceramah terakhir tidak apa-apa, Ji. Jangan make. Tapi saya respect tadi dengan ceritanya deh. Kalian ngeri maksudnya kayak ada Iya. suara-suara. Tapi pernah nangis makin begitu. kita dengar-dengar begitu? Ngapain anak-anak? Tidak, Maksudnya- terus kau bertanya. Tidak Pernah sih. kita dengar? Kau ada? Mudah-mudahan tidak aja. Tidak pernah. Oh, Nah, itu. Menangis Tahu, ya dia, Dik. Tipe, Iya, menangis. tipe kuntilanak yang menangis, Dik. sedih. Bukan yang ketawa. Ketawa, bukan. iya. Nah, tapi yang ketawa itu Apa bedanya itu, Dik? yang terakhir gue lihat di postingannya orang, siapa sih itu artis kan? Oh iya, Ada iya. tuh Musang. Musang. Persis ke Musang. suara ketawa. Oh, di TikTok. Iya. Iya. Suara begitu toh. Iya. Iya, Musang gitu selama ini berarti, Dik. Iya. Karena Tapi ini kalau tadi sedih, bukan Sedih. ketawa-tawa. iya. Musang galau. Musang. Nah, berarti itu Musang, kan iya. apa ya? Ya betul yang bilang tadi terakhir tawa jin juga. Jin. Jin yang begitu. Cuman Kalau saya begitu Jin. kalau ada di posisinya dia pasti ndak mungkin tuh bilang Jin jago Jin, toh. Jin toh pasti kamu toh. Jin gitu. Tidak. Jin Aku jago toh. aku beri 3D permintaan. Minta Kak Desa pen 3 permintaan. Minta gak ada 3D permintaan karena kamu Jin. Karena kamu kan jin, tidak Kak. bisa ada di posisi Bukan itu. jin yang Maksudnya kalau tasrekat telangir itu Iya. langsung tanya kayaknya saya langsung tidur. Tidak saya sih. Pokoknya saya menempel di temanku. Iya. Menempel Kak di temanku pokoknya harus ada jaga ya. Oh iya. Ero no itu bakon jo juga. sakku lo alita buku leno. Minggu lalu kan seram sekali cerita ya. Iya, iya. Seram sekali cerita ya. Terus sudah take mau pergi beli bakso. Iya. Dia bilang di Kadi, bilang Kadi, keluar Kak dulu saya deh, Oh, mau beli iya. bakso. Karena dia ada Ji makanan. Ada di sini. Saya kan Iya. pulang mah. Kita pulang, teman-teman. Maki. Iya, jadi kan di sini Ya, itu jadi bilang, base campnya kita. iya Nah, saya rumahku di sana. di sana. Iya. Lumayan lah, Iya, lumayan dekat. lumayan dekat. Jadi saya bilang di Kadi, bilang Kadi pergi dulu beli bakso deh Kadi. Iya. Dia bilang, saya ada Ji makananku. Dia bilang, iya pengen keluar Kak dulu. Ada mau dititip? Udah ada Ji. Baru mau berdiri anak-anak. Ikut Kak Aldi. Kan saya ada mau beli memang Yakult. Kan saya beli Yakult. Barusan itu saya beli Yakult malam-malam nanu. Ikut Ikut Kak Kak. Karena kan kalau di sini tahu setengah mati mau dibilang. Bukan. Iya, mau Iya. dibilang nonton dulu bokep. Sebentar aja kok. Sebentar Jako. Iya. Tak ganteng Tak Jako. ganteng Jakarta jadi mending ikut. mending ikut deh. Iya, bukan karena takut. Bukan Binam, Ji. binam. Karena kan saya bilang terakhir kan bilang antar ke pulang nah. Tapi Kita kan, tidak Ji, iya langsungnya bercanda, Ji. pulang. Iya. Dia kok dong. Ada yang takut betulan. Oh, kok dong. Jadi jangan mak itu kiringi. Begini-begini mau standar suara-suara. Suara, Terus ketindihan. ketindihan. Dan dia, jangan begitu beda yang kuntilanak garuk gendang. Iya, itu tuh kayak baru didengar kayak tergambar di kepala Iya, iya yang kayak- begitu. Selalu nonton aku pikirannya. Iya. Lama aku Lama bawa. Sampai ke bawah. Begini. Bahaya. Ya oke lanjut saja lagi. Kita ini. Saya ini. Oke. Terima kasih yang tadi sudah kirim ceritanya, sungguh horor sekali. Sungguh horor. Iya. Pujian apa itu? Sungguh horor. Sungguh horor sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau ke cerita ini pengalaman ke waktu sholat. Aja password ke.
Oh ada kita passwordnya. Dihapus Ki passwordnya. Kayak nana hapus ya, kayak nana hapus. Dihapus passwordnya. Nggak boleh begitu lain kali nah. Nggak boleh begitu Nadek. Lain kali. Cuman ini karena tadi Aldi baca lumayan bagus ceritanya ini. Jadi kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mau cerita ini pengalamanku waktu sholat tahajud di musola tempat kerjaku. Maksudnya kita kan kita kadang juga kasihan sholat malam Ki juga. Tapi di tempat kerjaku di SPBU bukannya di rumahnya. Kan kebiasaanku saya sholat tahajud itu malam Senin Kak. Ya tahu alhamdulillah. Jadi pas jaga malam, Kak pas jam 1 malam Kak itu isin Kak sama temanku jaga aku bilang sholat tahajud Kak dulu di musola. Kenapa lagak begitu? Paling tidak kusukanya napaka malak paling tidak kusukanya napaka malak kesambala paling tidak kusukanya napaka malak kesambala dengan perasaan takut-takutku kuberanikan diriku ke musola. Kan musola di SPBU ditaruh paling sudut agak belakang sedikit, jadi agak gelap ke minim pencahayaan Ki. Oke betul. Terus mau Ki ambil air wudhu, lain-lain Ki perasaanku kayak ada ikuti dari belakang. Nah ini Mi, salamu kau. Itu jadi terus pikir kata-kata anak temamu itu. Nairangi. Singkat cerita sudah ambil air wudhu, masuk ke musola. Rakaat pertama alhamdulillah lancar, tidak ada gangguan. Ya, nah tunggui maksudnya lancar ini tidak ada gangguan. Tapi waktu pas rakaat kedua mulai kurasa mendekat di belakangku kayak mau napegang kakiku. Berarti dia ndak sholat Ki? Nggak mungkin. Tahu sholat Ki memang. Kan saya kalau sholat tahajud ke surah-surah pendek saja ku baca karena aku bilang toh supaya tidak lupa rakaatku. Pas ku kerasi bacaanku ikuti. Nah ikuti Kak membaca Al-Ikhlas kayak nabi bisiki Kak. Aduh. Nah bikin malas kan iya, sholat. Iya ini begini ya ini aja mau maksudnya sholat tom lagi masa masih nu datangi. Iya, masih nu datangi. Apa bipain ko dong? Nah baca poin doa-doa ya. Iya maksudnya pas nengok ke belakang ternyata setan rata mukanya. Setan rata mukanya. Aduh. Kayak maksudnya ini serius ini cerita ya kalau numpah malam-malam aja untuk tidak sembahyang ku cari kok betul-betul setan rata mukanya pun di padang mahsyar. Iya dia kau dicari. Kamu sana lah sholat maki kanan tuh sampai dia bisa sampai dia baca Al-Ikhlas. Allah apa mipain saya mau baca? Iya. Kan totongi Al-Ikhlas. Iya, nah itu mi pamungkas kah? Itu mi pamungkas kah? Itu andalan. Ya Allah. Apa mipain saya? Tapi nah yang mau ku tahu dia lanjut tidak sholatnya. Kalau kamu lanjut sampai selesai saudara, ini jempol untuk kau. Tapi kalau kau pas dibisik-bisiki terus kau lari, ya kau. Cemen jago. Saya juga pasti lari. Tapi itu. Tapi selesai mi pasti sholat nah karena kedua Midi. Ini apa? Oh, ya sorry. Salam mi. Betul salam mi. Oh, pas salam begini ya? Iya. Salam. Anu nih cerita nih, karena sampai kisah sampai Isa, tapi namanya sampai Isa, belum nih ya. Masa disuruh lagi punah sampai disuruh sinyal di depan tak. Iya. Lagi saya, tidak ada jawaran rata muka nah. Saya kan berjamaah tuh jaga sama istri tuh, cuman kalau terlambat pulang begini kan sendiri mami ki. Iya. Ya kalau dia agak tutup matanya begitu baru pakai mau takbir. Oi. Nulis gitu tadi sinetron baru mila-mila main HP baru saya sholat. Oh di Pawangirong. Ih masuk. Aduh ceritamu saudara. Tapi dengan adanya cerita begitu, pengalaman begitu, jangan kasih kurang sholatmu tiap hari Senin nah. Tiap hari Senin nah. Tapi memang itu apa? Kan ikut juga sholat tah? Iya. Ikut juga membaca. Waktu Nabi Rudu, jadi kalau rata mukanya hidung apa nah? Tidak mungkin nah wudu kan saudara, tidak berwudu mungkin. Kumur-kumur tidak bisa. Iya, tidak bisa. Karena dia rata mukanya. Tadi langsung. Api ranyu ji. Tidak jadi sembahyangmu kau. Iya. Setidaknya kau menando, kau jadi sembahyangmu dia tidak. Yang penting kau husuk saja. Mulutnya juga dia tidak bisa masuk tuh. Iya. Kudung. Tapi ada di telinganan enggak itu kalau setan muka rata?
Nggak tahu iya karena kan dia rata di sini. Ngapa kan dia main mana lah? Kayak teflon aja kayaknya. Bisa goreng telur. Iya. Sekarang telur tuh sama kalau ditaruh ke bola di situ tuh nah seimbangi begitu. Kamu tadi pemaja. Iya. Ada kapan kalau main-main itu tidur kita misalkan itu setan. Ada anaknya tuh atau temannya lah setan datang enggak juga. Main ini kapan? Ambil ke aku atau barang begini. Kan rata itu. Oh flip battle. Iya flip battle kita rata. Tapi masuk ke saya memang ya kalau SPBU di mana-mana pasti di sudut. Oke. Iya, apalagi SPBU perbatasan. Oh, kodo yang kiri kanan sawah. Sawah mi. Iya. Depan jalan Deh, raya. malah kutungannya kelibet tak mir tadi teh ya. Di belakang kan sawah itu. Jadi pas kencing kayak begini. SPBU. Iya, baru kan juniornya begini tuh Iya. menghadap ke sana itu sawah mi. Ih, Iya. Jadi di sini urinoir nggak di dia dalam tak buka ruangan ki. Di luar ji anunya tempat wudhu urinoir sama kalau mau ke berak baru pilih dalam. Iya. Jadi kayak menghadap ke sini sore enak ji, sawah ji. Indah. Iya. Biasanya Malam tiba-tiba ji netakan Assalamualaikum. Oh, kode nganu maki iya tak meririk. Tempat kencingnya yang tersekat-sekat aja begini. Tak meririk kencing sedikit keluar. Daerah itu. Kembali sini tuh. Iya. Kalau ditutup celananya baru Baru keluar lagi. Baru pas ke sana. Kencing baru tas sedikit ji. Baru dibilang mantum bilang banyak mi. Anu ben situ di apa tuh di langkai daun kelor kan. Hah? Ini bilang anu itu daun kelor udah kayak tadi jadi tamiari kok. oh mitosnya. Ih anehnya. Iya. Obatnya juga kalau mau lancar kencing daun Itu. kelor Iya dimasak. kan? Nggak aku tahu guys saya kalau sayur ya aku makan dia. Sayur untuk kasih lancar kencing. Oh. Sama kumis kucing. Diapain? Tanaman kumis. Gini kumis kucing. Kumis kucing. Oh. Literally kucing atau sayur? Tanaman Bunga kucing. Ada lagi ceritanya? Terima kasih buat cerita tadi tapi kayaknya sih tidak terlalu bagaimana aja bikin kagetnya ini. Cuman kayaknya membekas kayak ingat. Nabela. Lanjut. Ya, dia password dulu. Jalanku di Tenatu. Ih, di sini. Nedit ki. Biar tidak ditahu ki suara. Najib mang. Najib mang. Nah, dia aja tuh bareng ke suara aku juga nedit. Iya, Di. Iya tuh, ngambil video baru. Jalanku di Tenatu. Cepat ki poy. Percepat ki. Iya. Kreatif. Gitu biar tidak ditahu kita. Ketong itu kita taruh boraks di baksonya. Cak maki deh. Kikan rekan dong ya. Bah. Assalamualaikum timbal orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari perantau Makassar yang lagi cari nafkah di Jakarta. Itu alhamdulillah semangat saudaraku. Jadi ini ada cerita hororku berdasarkan kisah nyata pas almarhum ayahku yang dikirimkan anu tidak baik sama orang yang tidak suka sama dia. Ini malas saya begini. Saya kalau juga. terakhir anak malas saya kalau cerita terakhir. Iya. jangan cerita dulu dah ini mau dulu ubi ya. Ndak tahu kenapa ini ubi na bajit nanu na kawan. Iya kawan. Tena na to loro. Biar akarnya bisa jadi makan. Kami memang akarnya itu, memang ubi tuh akar yang dimakan. Iya, tapi iya nih. Tulangnya masuk ke Anjir lulus tulangnya. kipa ini nah berarti. Pintarnya. Ada dia tahu. Jadi waktu itu posisi saya masih berumur 8 tahun. Ayah saya sedang bekerja di stasiun TV. Iya, kenapa kau sebut lagi ya? Oh sorry. Tidak, maksudnya Demogo itu. Jadi ketahuan deh. Nah, waktu itu dia ditempatkan di titik. Gak usah disebut tah. Nah, jadi waktu itu beliau tiba-tiba jatuh sakit. Nggak jelas penyakitnya apa. Sampai-sampai kita bolak-balik ke rumah sakit di kota itu. Semua dokter bilang ini bapak ndak ada penyakitnya. Semua organ tubuhnya baik-baik ji. Tapi semenjak dia sakit badan dia kurus sekali. Jauh berbeda sama badan aslinya. Turun di patah bayi. Sampai akhirnya kami keluarga memutuskan untuk berobat ke orang pintar. Dan minta juga petunjuk ke keluarga di kampungnya orang ini. Karena kebetulan ya
Oke, skip. Setelah pergi ke orang pintar dan minta masukan ke orang di kampung, akhirnya kita dapat kesimpulan kalau ada yang dikirimkan doti-doti ke ayah agar dia jatuh sakit dan lengser dari jabatannya. Aduh. Di situ kami sekeluarga bertekad untuk menjaga ayah saya di rumah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini nih. Pada saat itu, tepat 1 minggu ayah sakit, posisi waktu itu hanya saya dan mama yang ada di rumah. Karena keluarga yang lain sudah pulang di sore hari. Pada saat jam 8 malam setelah Isya, ayah yang posisinya terbaring lemas tiba-tiba berdiri tegak di pinggir kasur dengan mata melotot. Aduh. Saya dan mama kemudian bingung antara ingin senang atau panik karena melihat ayah sudah bisa berdiri. Kemudian kami tanya, ayah mau ki apa? Duduk maki dulu. Ayahku bilang, minggir kok, saya mau ke depan dulu. Sembari berjalan ke depan, ayah kemudian mematikan MP3 player yang saat itu saya sedang putarkan ayat kursi. Saya pun mengikuti ayah ke depan teras, dan ketika ayah membuka pintu, ternyata di depan pintu sudah ada 3 pria berbaju adat. Dengan mata yang merah, berdiri tegak seraya menyebut nama ayah saya dan mengajak dia pergi. Karena mama sudah ketakutan, dia pun menutup pintu, kemudian menyuruh saya memutar kembali ayat kursi di MP3. Kemudian ayah saya tiba-tiba jatuh pingsan tak sadarkan diri. Kami pun menggotong ayah kembali ke kamar. Sesampainya di depan pintu kamar, ternyata di dalam kamar pun sudah ada orang tadi. Nggak lihat dirinya deh. Iya. Terang-terangan aja. Tapi bukan orang. Tapi orang sih. Harusnya orang. Nggak bilang orang. Iya, bilang orang. Tadi standby di dalam kamar. Dan ada satu orang yang memakai jubah hitam dan kemudian mereka bilang, kamu jangan macam-macam di tanah kami. Setelah itu lampu kamar mati dan beberapa detik kemudian nyala kembali dan orang-orang tadi pun hilang. Anjir. Kayak assassin, kayak ninja. Iya. Kayak dia datang-datang hilang-hilangnya. Sejak saat itu ayah masih belum stabil kesehatannya dan saya dengan mamaku akhirnya juga jatuh sakit. Kemudian kakak-kakak dan keluarga yang lain memutuskan untuk standby di rumah setelah kejadian ini. Setelah kejadian itu, ayah saya mulai muncul nafsu makannya dan mulai membaik. Tetapi 1 minggu setelahnya kejadian serupa terjadi lagi. Pada saat itu kejadian di malam Jumat sekitar jam 7 setelah maghrib. Ayah memanggil saya, kakak saya, dan mama ke kamar. Dia bilang, temani kak nah. Tidak enak perasaanku. Akhirnya kami pun melakukan aktivitas di dalam kamar menemani ayah. Kemudian tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah dengan keras. Berarti enak orang diganggu. iya, maksudnya enak nafsu makannya kodong tuh. Mulai sembuh. Kakak saya pun mengintip dari jendela. Dan benar, pria dengan berbaju adat itu kembali lagi. Tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Mungkin sekitar 10 orang. Banyaknya. Dia kepung rumahnya orang. Banyaknya. Ayahku kemudian berteriak, jangan kau ganggu saya dengan keluargaku, pergi kau. Setelah ayah saya berteriak, kami pun berdoa seadanya di dalam rumah. Rumah serasa dikepung dari mana-mana. Mama saya pun memutuskan menelpon saudara lain dan seorang ustaz untuk datang ke rumah secepatnya. Kemudian hanya sepersekian detik setelah mama saya menelpon, orang berbaju hitam yang kemarin berteriak tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu kamar. Pintu kamar terbuka seperti dibanting dan orang yang berjubah hitam ini menatap ayah saya sambil berkata, sudah waktunya. Film kapan ini? Serius gini tidakkah? Iya. Tapi nu tanya. Masa ada Tanya bilang serius Ki? Nu Bilang iya serius Kak. Nu tanya 2 kali. 1 kali aja sih. Kalau 1 kali itu pasti dia bilang iya serius Kak, baru tak begini tangannya. Anjir. Iya, tapi kita lawakan orang Inggris. Iya. Kayak berbohong kita, ya. Anjir. Tapi tidak, maksudnya Sering sedetail itu, sedetail ini. Tapi 8 tahun. Bagus nama ingatan adik. Mungkin Iya. nak cari teks Mungkin balik, dia membekas. bilang, maka ini cari anu. Iya deh, iya. Oh jadi cari tahu lagi di mama Nadi. Terus. Bisa jadi. Mana Mi? Kemudian ayah saya berdiri tegak di atas kasur dengan posisi melayang. Rip lagi. Mulai Mi tidak menerima kepala. Tapi aduh, kami pun semakin mengencangkan doa-doa seraya orang ini masih berada di depan pintu dan membaca mantra-mantra
dalam bahasa daerahnya. Yang saya ingat sekali saat saya melihat orang ini dengan jelas, mata dia tidak ada dan telinganya panjang sampai bahu. Telinganya panjang sampai bahu. Matanya tidak ada, maksudnya picok ya? Enggak. Telinganya panjang sampai anak pang. Oh, ada pang. Piercing. Iya, piercing yang cara anak kasih Baju besar. hitamnya lagi. Iya, yang Iya, toh. awal-awal. Iya. Anak pang. Coba di belakang anu banyak slip no. Kalau kasih besar gitu tuh anu dulu dipakai, jus dulu. Iya. Pipa. Lama-lama tutup botol sayang. lama-lama Lama-lama anu pelet bintang. pikir orang amin ada E-nya. Ada E-nya dulu Di Fish Air itu banyak tuh pelet bintang. Iya. Batala nanja. Abi masuk Kan ada pelet terali jadi ya. iya. Coba ke patah. Setengah matanya kalau diboncengi di Ruang. ada tas sampai sama orang jalan di pinggir. Sorry. Oke, lanjut. Tapi ini kayaknya kalau saya masih agak ragu Kak. Cuman dari cara bicaranya kayaknya serius Ki dan detail Ki. Coba kasih selesai. Detail Ki. Mana tadi? Yang saya tidak ada ke telinganya dan telinganya panjang sampai bahu. Iya. Sampai akhirnya mama memberanikan diri mengambil garam yang ada di samping kasur dan melemparkannya ke orang itu sambil mengucapkan kalimat takbir, dan seketika orang itu hilang dan ayah saya terhempas kembali di atas kasur. Ya, kayak sumpah Insidious. Ini cerita saudara kayak film, betul-betul film. Coba Adegan di mana oper-oper ini ke Joko Anwar. Coba deh. Atau kemana begitu? Iya. MD atau boleh. Star Vision. Boleh tuh. Iya. Masuk kok. Tapi kalau kau sudah kayaknya sih sudah berdamai karena cerita kami itu, karena kan ini masalah berat juga. Iya, Bapaknya meninggal. Keluarganya ya. Iya. Deng. Maksudnya itu kejadian ini persis gitu yang kayak cerita di film, kayak fantasi. Iya. Terus dan betapa anehnya lagi saat kami setelah momen itu kemudian keluarga yang lain dan Pak Ustaz sampai dan langsung masuk ke rumah. Betapa anehnya mereka melihat ternyata ruang tamu dan separuh isi rumah sudah berantakan kayak orang sudah dirampok. Dan di sekitar kamar banyak sekali bercak darah. Dan setelah dicium ternyata bau darah ayam. Iya, orang dia didoti-doti. Tapi maksudnya dia tahu itu darah ayam. Ada yang baunya. Apa bedanya dengan darah bebek? Saya itu juga tidak pernah potong bebek. Iya. Tapi kalau lewat Kak di Macini deh baunya itu ayam. Oh ya, kalau ayam begitu jadi bau gitu di ayam potong deh. Kalau tetangga tak mau usaha ayam potong deh sesat. Kayaknya harus minta izin deh dulu deh. Kayaknya RT dulu. RT harus minta izin. Kami pun saya mau. Mana? Di darah ayam. Dan sekitar darah ayam. Kami pun segera mengobati ayah saya dan menunggu dia sadar. Dan betapa anehnya lagi, saat kami bertanya ke keluarga yang lain dan Pak Ustaz kenapa lama sekali datangnya, mereka menjawab, ada maki depan rumahmu dari 1 jam yang lalu. Gelap sekali rumahmu, baru saya telepon kok tidak diangkat-angkat. Karena pagarmu juga tergembok. Akhirnya kami memutuskan panjat pagarmu dan tiba-tiba pintu langsung terbuka. Dicakuang deh. Kayak film ini. Multiverse pergi ke multiverse lah. Filmnya Joko Anwar. Ini Pengabdi Setan. Ya kan begitu terlambat juga datang Ustaz. Saat itu Ustaz langsung memanggil keluar RT ke rumah saya. Dan betapa terkejutnya saya ketika mama di dalam kamar berteriak, "Ndak ada mi ayah. Ayah saya meninggal." Kami pun semua kaget dan langsung ke kamar. Tapi setelah 1 jam ayah saya tiba-tiba bangun kembali. Ustaz bilang dia mati suri itu tadi karena arwah jahat tidak mungkin bisa mencabut nyawa seseorang. Setelah kejadian itu ayah saya diruqyah dan alhamdulillah sehat kembali sampai akhirnya dia meninggal karena penyakit stroke di usia ke-54. Oh, berarti kayak sempat hidup dia lagi sembuh setelah itu. Ini. Ya karena diruqyah. Sekian dari saya, terima kasih, sukses terus. Minta bulu ya di sini gimana bulu. Pas angin. Dingin kok. Datang ke pas angin. Padahal bombanan. Al-Fatihah turut berduka untuk almarhum bapaknya tapi dia cerita sama saudara kalau memang betul gini. Tapi saya sih yakin mak ini kayak sebentar Nabi bilang tuh. Kan tanya ngerinya cerita tak karena makasih sudah gini.
Iya siap kena sensor misalnya itu. Biar kejadiannya nyata ini kak, aku baca kejadiannya nyata ini kak, iya kan dah. Dan masih trauma sampai sekarang karena almarhum Pace. Aduh, tuh tahu ndak mungkin ini cerita kalau bapak sendiri dengan cerita. Untuk apa dia bohong? Iya. Jadi sebenarnya teman-teman kadang kalau kita lihat atau nonton film yang kayak parahnya ini ndak mungkin jadi sebegitu. Anjir. Ada yang lebih parah. Anjir ya. Ada yang lebih parah ternyata. Kayak ketika berhenti mau aku bilang kayaknya sampai sini jika kejahatan manusia. Ada lagi di atasnya. Ada orang yang sakit hati sekali mau saja jabatan, nusesana orang keluarga nusesana itu kayak maksudnya ketawa aku itu kapan kiring kan itu orang baru betapa banyaknya dia keluarga yang dia tinggalkan, ada anak, ada istri setengah matinya, keluarga yang lain, keluarga besar, yang lain, tetangga, ustaz kak dong. Iya. Jadi tahu napa rugi. Nah mungkin saya kembali lagi tuh, mungkin kita tidak pernah tahu juga apa motifnya, apa kejadian yang pernah bikin itu orang sehingga sakit hati. Betul. Tapi kan namanya manusia toh. Betul. Maksudnya ya maafkan misalnya orang kodong kalau misalkan ini belum pakai dapat jabatan kerja mas saja deh. Tapi kalau nulia aku bilang berprestasi tuh orang kerja kau juga baik-baik. Jangan kau dibilang lewat sini kau sukses itu kau kasih jatuh deh biar bisa ke situ. Enggak. Iya nyenak kayak aku pikir toh misalkan sakit ini kau dong bapak nato. Naik juga tidak, dapat aja tuh. Iya, sebentar ke orang lain Sebentar ke orang lain Iya, ke orang lain Orang lainnya sini keringang. Datang misalnya Akatsuki pergi di situ. Iya. Nak busuk jidoe no. Pergi mau sing ambil cabut sembunyi rambut na orang. Ini mau saya malam-malam nu kencing orang depan rumah masuk ke saya tuh. Jangan Miko dong. Dan saya percaya dengan ada yang begitu, Wana. Percaya karena ya keluarga juga ada jejak. Ada jadi beberapa kasusnya yang dikirimkan yang begituan dan memang itu teman-teman lebih bahaya yang begituan dibanding yang cerita-cerita yang muka rata ada suara ketawa. Ya memang takut ya cuma lebih meneror kini. Iya karena teror mantung kini begitu. Bisa dirasa juga nasakiti ki. Iya nasakiti. Masuk ke saya sudah mako dan tak ada dibilang sekarang Insta story. Kalau pengen sakit hati kok film aku maksudnya curhat kau bilang kurang ajar kah dari sang India mami dapat gaji 13 kita ndak pernah kita apa aja kiko dong besen jaki kami saja kau curhat begitu setelah curhat kau itu enak minum rasa bersinanya wana kiringin teman sampai meninggal loh walaupun meninggalnya karena stroke cuman kan sampai mati suri titiknya ini yang paling orang dikira meninggal. Apa mana tuh keluarga anak? Nusesana ustaz kapueng. Iya, karena cini mati lampu ini. Mati lampu bilang, apa jadi na telepon Lama itu menunggu di luar. Apa jadi na telepon tadi? Kan satu jangi memang. Iya, satu jangi tan. Kayak orang mau sekalian mati pas datang pergi jadi mall. Iya, pergi mall kan biasa dilupa itu di nyala lampu ada. Karena pagi-pagi Iya, siang baru pulang ke malam jadi barang sulu kan dapat tanah bala. Iya. Sulu tanah bala nih. Baru ini tetangganya keluarganya tuh bilang, kayak biasa kata cacarama. Jadi akhirnya ngobrol tidak narasi satu jam manjat pagar kak deh manjat pagar pas nabuka dicala aja gonong dede apa aja Ustaz India terlambat padahal dia di awal sudah ada di 1 jam sebelumnya kodong banyak. Jadi itu lihat perbuatanmu yang kamu kirim doti perbuatan banyak orang merugikan kodong termasuk keluarganya, anaknya. Itu juga yang freelance dukun nggak? Gimana itu? Jangan mau kita terima ini. Iya maksudnya jahatmu
Mau Tidak mungkin juga iya kayak menjaman-jaman nah. Misalkan ada dukung ini, Mbah bisa kirim kayak doti-doti karena sakit hati kak. Anda saya. Iya. Nggak bisa saya karena jahat niat gitu niatnya. jahat niat. Saya ini dukun memang tapi saya bermoral. Iya, saya dukun putih. Saya itu lebih ke dukun kalau misalkan ada motor. Saya itu cuma menjelaskan bilang orang di dekat aja. Yang begitu aja saya yang begitu aja. Hilang barang, sembuhkan orang. Itu aja. Jangan begitu jadi dukun-dukun yang tusuk-tusuk boneka. Iya jangan kodong-kodong sesakit kodong. Maksudnya ya kembali lagi ke kita semua pribadi tak masing-masing toh. Kalau misalkan ada salah-salah kata-kata, ada yang namanya minta maaf toh. Minta maaf kayak misalkan kayaknya salah bukannya sumpah. Iya. Maaf ya kalau ada salah aku noh. Jadi tidak nambah kita orang pulang sakit hati. Iya. Jadi saya juga kodong kalau ada di Capila kita cerita lain-lain minta maaf teman-teman di. Ya tadi kalau ada dukun nonton. Iya, minta maaf di kodong. Bercanda jangan anak. Ngapa Nama aku Rusdi sebenarnya. Sebenarnya nama aku Rusdi. Bukan Adi. Bukan Adi Surya hanya 4. Bukan. Rusdi. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengirimkan. Sarangnya dong anunya. Apa iya? Kasusnya Rusdi babalut teripang. Rusdi Nataba. Iya. Kenapa saya ini? Kamu itu selalu sembarang bilang di balorang. Bukan saya, bodoh. Aku nonton di YouTube-nya itu bukan saya. Siapa Padin? 300 lagi. 300 lagi astagfirullah. Terima kasih teman-teman sudah kirim ceritanya. Kita tunggu cerita-cerita seram selanjutnya dan ini kurasa sangar juga ini. Yang mana cerita favoritmu? Kalau saya terakhir kah? Terakhir kalah. Kau? Terakhir kah? Respect lah. Semoga semuanya di apa aku bilang? Aku tahu nih. Password. Oh iya, password. Passwordnya adalah dari Adi. apa? Dari Aldi. Tidak ada kosong aja ini. Karena saya selalu berharap dari kalian berdua. Kosong aja ini saya. Oh saya apa Indi? Saya mana? Ada. Passwordnya adalah cakar buka baru. Deh, batu tarebu. Cakar buka baru gitu. Biasa itu ada kecoa nah. Ada biasa, tapi baunya itu anunya keperit nah. Kecoa nih itu aduh. Oke, sampai jumpa di baloran selanjutnya. Dadah semua.